Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Kabar AMH, dalam kesempatan ini kita mungkin sedang berhadapan dengan berbagai macam tayangan atau pandangan atau pendengaran, baik publik yang bersifat offline maupun publik yang bersifat online. Saya menemukan sebagian tayangan video dari sebagian saudara kita seagama, sebangsa setanah air, di mana video tersebut beliau sedang berbuat baik, meluruskan kalau memang dianggap sesuatu itu yang bengkok, mengingatkan kalau memang seseorang itu sedang lupa, sekaligus memberikan pengetahuan kalau memang orang tersebut dianggap bodoh atau terhitung bodoh. Maka karenanya saya juga terundang, karena ahsin ilal muhsin, berbuat baik. Mungkin saja beliau juga lupa, dan itu pun bisa terjadi pada diri saya sendiri, salah, kesalahan, lupa atau kelupaan. Adapun yang akan saya reaksi setelah saya koreksi ini pun insya Allah ta'ala tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur pelecehan, ngeceh, sentimen, sini tidak ada, insya Allah. Karena saya tahu ini ada yang tidak baik, berarti harus diperbaiki. Ini yang ada yang tidak benar, berarti harus dibenarkan. Karena ditemukan di publik dalam bentuk video, maka saya juga akan mereaksi setelah koreksi melalui video. Semoga saja sampai pada beliau yang bersangkutan. Salam silaturahmi dari saya. Adapun video yang akan saya reaksi, insya Allah setelah berulang kali diteliti, didengarkan, disimak gitu ya, oh ini ada kekeliruan. Sobat bisa nyimak langsung video ini. Biasanya pesantren-pesantren di Indonesia itu belajar kitab ini gitu, minimal satu santri itu minimal baca satu kitab kuning gitu ya. Dan kalau yang seingat saya dulu baca kitab kuning itu mulai kelas 2 kalau nggak salah. Jadi masuk pesantren tahun pertama belum bisa, tahun kedua sudah mulai bisa baca kitab kuning, dan itu tiap tahun diganti tuh kitab-kitabnya, diganti gitu, berbagai macam bahasan gitu, mulai dari fikih ya, sains juga ada gitu ya. Jadi keunggulan-keunggulan bermacam kegiatan ibadah itu dibahas dalam kitab kuning itu. Jadi ketika Habib Bahar bawa kitab kuning kemudian dibaca, ya wajar gitu, karena nggak cuma dia yang punya kitab kuning, semua orang juga punya. Saya punya banyak di sini, cuma nggak saya ambil gitu ya. Ada banyak lah kitab-kitab kuning yang saya koleksi gitu. Tapi setelah saya lihat memang mimik mukanya Habib Bahar itu kayak tertekan di hadapan Refli Harun gitu, sempat nggak mau baca bahkan. Dia sempat nantang, saya baca nih, saya bawa nih kitab kuning gitu ya. Terus kemudian dibilang, tapi saya baca bahasa Indonesianya aja lah. Saya udah lama nggak baca. Dari sini memang sudah agak mencurigakan gitu, karena selama-lamanya orang kalau pernah baca kitab kuning nggak akan segrogi itu. Saya itu udah lama nggak pernah baca lagi, setelah lulus dari pesantren tahun 2007 udah nggak pernah baca lagi. Tapi kalau dihadapkan dengan kitab kuning rasanya saya nggak akan segrogi itu. Tapi Habib Bahar itu kayak wah, kayak panik gitu ya. Dan Refli dengan entengnya bilang, enggak apa-apa, silakan. Ini waktu kita masih lama. Jadi untuk meyakinkan apa yang saya sebutkan tadi gitu ya, bahwa Habib Bahar itu baca dari kiri ke kanan, saya sampai cari tahu kitab yang dibaca sama Habib Bahar ini. Ternyata kitab yang dibaca adalah Durratun Nasihin, dan setelah saya cek dalam kitab ini, saya belum pernah baca seingat saya gitu ya, tapi setelah saya cek itu ternyata ada di halaman 19 yang menjelaskan soal Nabi itu sempat ditanya soal
keunggulan atau manfaat dari sholat tarawih gitu ya. Jadi ada tuh, saya bacakan sedikit. Ya, di sini. Sa'alan Nabi alaihi salatu wassalamu an fadailit tarawih fi syahri Ramadan. Faqala yakhrujul mu'mini min dzambihi fi awwali lailatin kayawmi waladtahu ummuhu wa fi lailatis tsaniyah yaghfir lahu abawaihi in kana mu'minina wa fi lailatis tsalisah yunadi malakun min tahtal arsy istanaful amal ghafarahu. Jadi yang dibaca sama Habib Bahar itu fi dambihi minal mu'min yakhruj, padahal seharusnya yakhrujul mu'min min dambihi fi awwali lailatin kayaumi waladtahu ummuhu. Jadi Habib Bahar bacanya ummuhu waladtahu kayaumi lailatin awwalu fi dambihi minal mu'min yakhruj, dari kiri ke kanan. Aduh, saya terus terang ya, saya nggak suka sama Habib Bahar gitu, sangat nggak suka. Sejak awal saya tahu pasti ada masalah dengan orang ini karena bahasanya kasar. Tapi saya nggak tahu kenapa kemudian Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya di depan Refli Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar nggak bisa baca kitab. Seperti itulah bunyi videonya yang akan saya koreksi sekaligus mereaksi. Yang pertama, di dalam kalimat suilah untuk sahabat saya, saudara saya, seagama, sebangsa, setanah air, jika menulisnya seperti kalimat itu, maka macamnya suilah. Nah, kalau menulisnya seperti kalimat yang ini, maka macamnya sa'ala. Jadi perlu diketahui, kalau suilah fi'il madhi mabni maf'ul, jadi adegan harokatnya dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi, itu kaidah nuhat. Kemudian kalau mabni fi'il mabni fa'il, ya seperti wazan fa'ala, jadi sama. Itu sahabat saya keliru ya, bukan salah ya, dibacanya su'ila. Terima kasih ya. Kemudian yang kedua, Rojul mu'mini, nah itu mohon maaf ya, dibacanya begini, yakhruju al-mu'minu ya. Jadi bukan yakhruju al-mu'minin, itu al-mu'min jadi fa'il daripada lafaz yakhruju ya. Kalau istilah syaraf, yakhruju itu fi'il termasuk bina lazim, jadi kedepannya cukup mencetak fa'il, membuktikan fa'il saja. Dari kalimat yakhrujul mu'min yang menjadi fa'ilnya insyaallah ta'ala lafaz al-mu'min, karena al-mu'min kelompok isim mufrad, maka harokatnya harus dhamma sebagai tanda rofa menjadi fa'il daripada lafaz yakhruju. Kemudian yang akan saya koreksi lah kalimat min dzambihi fi awwali lailatin kayaumi waladtahu ummuhu. Nah itu dibacanya bukan waladtahu tetapi waladathu ya. Status kalimat tak di dalam kalimat waladathu itu tak tanis yang berbarengan, yang menyertai kalimat walad ya, itu dilalah di mana fa'ilnya akan terjadi kalimat muannas. Buktinya mana? Ialah lafaz ummu disebut, kata nahwu itu fa'il muakhar. Kenapa disebut fa'il muakhar?
karena maf'ul bihnya dikedepankan, yaitu maf'ul bih dengan dhamir muttasil yang ittisal dengan fi'il. Buktinya di dalam kalimat waladat hu itu dilalah pada maf'ul bih yang tercetak dari dhamir muttasil. Kemudian yang akan saya reaksi setelah koreksi kalimat selanjutnya. Wa fil ayati tsaniyah yaghfir lahu abawaihi in kana mu'minina wa fil ayati tsalisah yunadi malakun min tahtal arsy. Nah itu begini ya macanya. Saya juga ngambil kitabnya, kebetulan kitabnya ada kan. Jadi begini kalimat selanjutnya. Silahkan diperhatikan. Wa fil lailati tsaniyati yaghfiru lahu wa li abawaihi in kana mu'minaini. Itu cara membaca. Itu ditarkib. Ini dalam Fadilah Tarawi ya. Kitab Durratun Nasihin. Allah mengampuni untuk orang yang tarawih, juga untuk kedua orang tuanya. Itu pun jika kedua orang tuanya inkana, tatkala atau jika kebuktian kedua orang tuanya itu mu'minaini, jangan dibaca mu'minina. Jadi tarkib kalamnya begini, karena itu amil nawasih, bagian daripada amil nawasih yang tugasnya itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Sementara yang menjadi isim kana buktinya alif dilalah tasniah, ya, alif tasniah, berarti kedepannya ada khobar dari kanan, karena maka khobarnya pun harus tasniah. Jadi identiknya in kana mu'minaini. Itulah pelurusan ya, bukan pembenaran, pelurusan dari apa yang sahabat saya sampaikan di video tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang akan saya reaksi, abawaihi in kana mu'minina wa fil ayati tsalisah yunadi malakun min tahtal arsy istanaful amal ghafarahu. Nah itu cara bacanya seperti gini sobat ya. Wa fil lailati tsalisati yunadi malakun min tahtil arsy istanif al amal ghafarallahu ma taqaddama min dzambika. Seperti itulah bacanya. Misalkan diterjemah bisa, karena ini jadi cara baca itu ukuran ya, ukuran untuk mengambil terjemah yang pas. Itu perpindahan bahasa dari Arab. Ini Arab tarkib, bukan Arab adat, ya Arab tarkib. Jadi Fadilah Tarawih di malam ketiga ini kan menurut kitab ini ya, yunadi malaku, ada satu malaikat mengundang dari bawah aras ya. Istanifil amal, lanjutkan amalnya. Di mana amal di sini karena hubungannya itu konteksnya Fadilah Tarawih, lanjutkan tarawihnya. Ini kan malam kedua. Sampai ghafarallahu ma taqaddama min dzambika. Semoga saja Allah mengampuni dosa-dosa Anda yang sudah lampau. Jadi inilah Fadilah. Jadi di sini saya bukan sedang menjelaskan Fadilah Tarawih, tetapi meluruskan yang bengkok ya. Atau mungkin jika Anda lupa maka saya memperingati, seperti itulah cara bacanya. Tetapi jika Anda belum tahu persis cara membacanya, maka sebagai sahabat seagama, sebahasa setanah air, sedikit apapun insya Allah ta'ala saya memberikan pemahaman seperti yang barusan saya sampaikan. Kemudian untuk para netizen yang menyimak video ini, silahkan ya, silahkan koreksi juga apa yang saya bacakan ya. Jadi saya tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang saya sampaikan itu salah. Lakin ba'dat ta'am. Mungkin sekian reaksi dari saya untuk video tersebut. Salam silaturahmi buat sobat-sobat Kabar HMA dan seluruh umat Islam, terkhusus kepada sahabat saya yang bersangkutan dengan video tersebut, jika memang video ini sampai kepada beliau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.